Selamat datang dalam video pembelajaran tentang komponen penelitian dalam metodologi penelitian keperawatan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi secara mendalam berbagai elemen penting yang membentuk penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang keperawatan. Memahami setiap komponen ini sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang valid, dapat diandalkan, dan memiliki dampak signifikan terhadap praktik keperawatan. Penelitian yang baik tidak hanya tentang mengumpulkan data, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut dianalisis, diinterpretasikan, dan diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini, kita akan membahas secara rinci setiap komponen penelitian dari tahap perumusan masalah hingga pemilihan instrumen penelitian. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar Anda dapat memahami, mengidentifikasi, dan mengintegrasikan komponen-komponen penting dalam penelitian keperawatan. Dengan menguasai konsep-konsep ini, Anda akan dapat merancang penelitian yang kuat dan memberikan kontribusi nyata bagi ilmu keperawatan. Komponen penelitian adalah elemen-elemen dasar yang membentuk keseluruhan struktur penelitian. Setiap penelitian ilmiah terdiri dari beberapa komponen utama yang harus diperhatikan dengan seksama untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Komponen utama dalam penelitian mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, hipotesis, variabel penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, dan instrumen penelitian. Komponen perumusan masalah, di mana masalah penelitian adalah pertanyaan yang ingin dijawab atau masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan tujuan penelitian adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh penelitian. Kerangka konsep adalah sebuah model teoritis yang menggambarkan hubungan antar variabel, sedangkan hipotesis adalah pernyataan prediktif yang dapat diuji tentang hubungan antar variabel. Variabel penelitian adalah elemen-elemen yang akan diukur atau diuji dalam penelitian. Sedangkan desain penelitian adalah rencana keseluruhan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Populasi dan sampel adalah keseluruhan kelompok yang menjadi subjek penelitian dan bagian dari populasi tersebut yang dipilih untuk diteliti. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Setiap komponen ini harus didefinisikan dengan jelas dan dirancang dengan hati-hati untuk mendukung integritas dan kesuksesan penelitian. Komponen utama yang akan kita bahas adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan mendasar yang menjadi fokus penelitian. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting karena rumusan masalah akan menentukan arah penelitian Anda. Contoh rumusan masalah dalam penelitian keperawatan bisa berupa apa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit X? Atau bagaimana pengaruh pemberian edukasi kesehatan terhadap peningkatan kepatuhan pasien dalam pengobatan diabetes? Setelah rumusan masalah ditentukan, Anda harus menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah hasil spesifik yang ingin Anda capai melalui penelitian Anda. Ada dua jenis tujuan penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum
memberikan gambaran besar dari apa yang ingin dicapai, sedangkan tujuan khusus memecah tujuan umum menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan spesifik. Misalnya, jika rumusan masalah Anda adalah mengenai infeksi nosokomial, maka tujuan umum Anda mungkin adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian infeksi nosokomial. Sedangkan tujuan khususnya bisa mencakup menganalisis hubungan antara kebersihan tangan dengan tingkat infeksi nosokomial atau mengevaluasi efektivitas prosedur steril dalam mengurangi infeksi. Selanjutnya, kita akan membahas kerangka konsep hipotesis dan pertanyaan penelitian. Komponen ini merupakan dasar teoritis dari penelitian Anda. Kerangka konsep adalah model yang Anda gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan Anda teliti. Ini membantu Anda untuk merencanakan bagaimana variabel-variabel tersebut akan diukur dan dianalisis. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh latihan fisik terhadap kontrol gula darah pada penderita diabetes mellitus, kerangka konsepnya mungkin melibatkan variabel seperti frekuensi latihan, intensitas latihan, dan kadar gula darah. Hipotesis adalah pertanyaan atau pernyataan prediktif yang bisa diuji secara ilmiah. Hipotesis ini harus spesifik dan berdasarkan kerangka konsep yang telah Anda buat. Ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau efek antara variabel, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada hubungan atau efek. Sebagai contoh, hipotesis nol dalam penelitian tentang latihan fisik dan kontrol gula darah bisa berbunyi tidak ada hubungan antara frekuensi latihan fisik dan kontrol gula darah pada pasien diabetes. Sedangkan hipotesis alternatifnya bisa berbunyi ada hubungan positif antara frekuensi latihan fisik dan kontrol gula darah pada pasien diabetes. Pertanyaan penelitian adalah alat yang membantu Anda fokus pada aspek-aspek penting dari pertanyaan penelitian. Pernyataan atau pertanyaan ini harus jelas, spesifik, dan dapat diuji. Contoh pertanyaan penelitian yang baik adalah, apakah frekuensi latihan fisik mempengaruhi kontrol gula darah pada pasien diabetes? Atau bagaimana hubungan antara kebersihan tangan dan tingkat infeksi nosokomial di rumah sakit X? Kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang variabel penelitian, definisi operasional, dan skala pengukuran. Variabel penelitian adalah elemen-elemen yang Anda ukur, manipulasi, atau kendalikan dalam penelitian. Terdapat berbagai jenis variabel antara lain variabel independen, variabel dependen, variabel moderating, dan variabel intervening. Variabel independen adalah variabel yang dimanipulasi atau diatur untuk melihat pengaruhnya pada variabel lain. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang diukur untuk melihat dampak dari variabel independen. Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Sedangkan variabel intervening adalah variabel yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, namun tidak diukur secara langsung. Definisi operasional adalah cara spesifik untuk mengukur variabel dalam konteks penelitian Anda. Ini sangat penting
karena memberikan kerangka yang jelas tentang bagaimana Anda akan mengumpulkan dan menganalisis data. Misalnya, jika Anda meneliti kualitas hidup, definisi operasionalnya mungkin mencakup skor pada kuesioner tertentu yang mengukur aspek-aspek seperti kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, dan fungsi sosial. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengukur variabel. Terdapat 4 jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah kategori yang tidak memiliki urutan atau nilai numerik, misalnya jenis kelamin dan golongan darah. Skala ordinal adalah kategori yang memiliki urutan, tetapi jarak antar kategori tidak diketahui, misalnya tingkat pendidikan dan tingkat kepuasan. Skala interval adalah skala yang memiliki urutan dan jarak yang sama antar kategori, tetapi tidak memiliki titik nol yang mutlak, misalnya suhu dalam Celcius. Skala rasio memiliki urutan, jarak yang sama, dan titik nol yang mutlak, misalnya tinggi badan dan berat badan. Pemilihan skala pengukuran yang tepat sangat penting untuk analisis data yang akurat dan interpretasi hasil penelitian yang benar-benar valid. Desain penelitian adalah rencana keseluruhan yang Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Memilih desain penelitian yang tepat adalah langkah penting yang akan menentukan keberhasilan penelitian Anda. Berikut beberapa desain penelitian yang umum digunakan. Desain eksperimental adalah desain yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Desain ini melibatkan manipulasi variabel independen dan pengendalian variabel lain untuk melihat efeknya pada variabel dependen. Contohnya adalah uji coba klinis untuk melihat suatu efek obat. Desain korelasional digunakan untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel-variabel tersebut. Penelitian korelasional tidak dapat menentukan sebab akibat, tetapi dapat menunjukkan apakah ada hubungan dan seberapa kuat hubungan tersebut. Misalnya, penelitian tentang hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena tanpa menguji hubungan antar variabel. Penelitian ini sering digunakan untuk menjawab apa dan bagaimana. Contohnya adalah survei tentang kepuasan pasien terhadap layanan keperawatan. Desain kualitatif digunakan untuk memahami fenomena dari perspektif peserta penelitian melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif sering digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman atau persepsi individu tentang suatu masalah. Pemilihan desain penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, dan metode analisis yang akan digunakan. Desain yang tepat akan membantu memastikan bahwa penelitian Anda mampu menjawab pernyataan penelitian, mampu menjawab pertanyaan penelitian secara valid dan reliable. Langkah selanjutnya adalah menentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan kelompok yang menjadi subjek penelitian Anda, sedangkan sampel
adalah sebagian dari populasi tersebut yang dipilih untuk diteliti. Pemilihan sampel yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Ada berbagai metode sampling yang bisa digunakan, antara lain random sampling atau sampling acak, stratified sampling atau sampling berstrata, systematic sampling atau sampling sistematis, cluster sampling atau sampling cluster, dan convenience sampling atau sampling berdasarkan kemudahan. Random sampling di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ini adalah metode yang paling sederhana dan dianggap sebagai metode sampling yang paling tidak bias. Stratified sampling di mana populasi dibagi menjadi strata atau subkelompok yang homogen, kemudian sampel diambil dari setiap strata secara acak. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap strata diwakili dalam sampel. Systematic sampling adalah sampel yang diambil berdasarkan interval tertentu. Misalnya, setiap orang ke-10 dalam daftar populasi. Cluster sampling adalah populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster, dan sampel diambil dari klaster-klaster tersebut secara acak. Sedangkan convenience sampling adalah sampel diambil dari anggota populasi yang mudah dijangkau. Ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, tetapi bisa menghasilkan bias jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Dalam penelitian keperawatan, seringkali kita menghadapi keterbatasan waktu, dana, dan sumber daya lainnya yang mempengaruhi pemilihan sampel. Oleh karena itu, penting untuk merancang prosedur sampling yang mempertimbangkan keterbatasan tersebut tanpa mengorbankan validitas penelitian. Komponen penelitian lainnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen ini bisa berupa kuesioner, skala pengukuran, observasi, wawancara, atau tes laboratorium. Pemilihan instrumen yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan. Validitas dan reliabilitas instrumen harus diuji sebelum digunakan dalam penelitian. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada beberapa jenis validitas, antara lain validitas isi atau content validity, validitas konstruk atau construct validity, dan validity criterion atau validitas kriteria. Validitas isi mengukur apakah instrumen mencakup semua aspek dari konsep yang ingin diukur. Sedangkan construct validity mengukur apakah instrumen benar-benar mengukur konsep teoritis yang mendasari. Sementara validitas kriteria mengukur apakah hasil instrumen dapat diprediksi atau dikaitkan dengan ukuran lain yang sudah divalidasi. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh dari instrumen ketika diulang dalam kondisi yang sama. Sebuah instrumen yang reliable akan menghasilkan hasil yang serupa setiap kali digunakan dalam situasi yang sama. Dalam penelitian keperawatan misalnya, jika Anda menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan pasien, penting untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut valid dan reliable, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dalam praktik keperawatan.
Demikianlah pembahasan kita tentang komponen-komponen penelitian dalam metodologi penelitian keperawatan. Memahami dan menerapkan setiap komponen ini dengan benar adalah kunci untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berkontribusi pada perkembangan ilmu keperawatan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan di komen video ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.